Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita ambil tadribat dari pelajaran yang keempat, Ad-Darsul Rabi' di halaman 58. Ya, buka halaman 58. Kita masuk ke At-Tadribat. At-Tadribul awal, udhkur harakata ainil fi'li fi af'alil jumalil atiyah. Sebutkan harokat ainul fi'li. Masih ingat apa itu ainul fi'li? Huruf keberapa ainul fi'li itu? Huruf kedua, huruf tengah. Ya. Ya. Sebutkan harokatnya sekarang. Fathah, kasroh, atau dhamma. Fathah istilahnya kemarin apa? Maftuh. Masih ingat? Maftuhul ain ya. Nah, kalau kasroh kita katakan maksurul ain. Dhammah kita katakan madmumul ain. Masih ingat gak ini? Maftuhul ain, maksurul ain, madmumul ain. Ingat ya? Nah, sekarang lihat di situ. Nomor 1. Yazra'ul fallahul qamha. Mana fi'il mudhari'nya? Ya, yazra'u. Yazra'u. Mana di situ ainul fi'linya? Ra, bukan zai ya, bukan zai. Ingat ya, menentukan ainul fi'li itu kembalikan ke fi'il madinya dulu. Nah, berarti asal katanya kan za, ro, a. Huruf tengahnya ro. Apa harokatnya di situ? Maftuh, maksur, madmum. Maftuhul ain. Ya, tulis di samping di situ maftuhul ain. Nomor 2. Yash'urun na'imu birrahati. Mana fi'il mudhari'nya? Yash'uru. Apa huruf ainul fi'linya? Ain. Apa harokatnya? Maftuh, maksur, madmum. Madmumul ain. Nomor 3. Yakhluqullahu an-nasa liya'buduhu. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Yakhluqu. Apa huruf ainul fi'linya? Lam. Apa harokatnya? Maftuh, maksur, madmum. Madmumul ain. Ahsan. Nomor 4. Yadharul qitaru min ba'idin. Mana fi'il mudhari'nya? Yadharu. Ya, apa huruf ainul fi'linya? Ha. Apa harokatnya? Maftuh, maksur, madmum. Maftuhul ain. Nomor 5. Yahliku Muhammadun sya'ra ra'sihi yaumal jumu'ati. Mana fi'il mudhari'nya? Yahliku. Ya, apa huruf ainul fi'linya? Lam. Apa harokatnya? Maftuh, maksur, madmum. Maksurul ain. Ya, sudah tahu artinya semua itu? Yazra'u, yash'uru, yakhluqu, yadharu, yahliku. Tanyakan segera kalau nggak tahu artinya. Tanya yang mana yang nggak tahu. Gitu caranya. Karena kalau Anda lolos aja, ya, Anda nggak akan artikan ini. Karena poin utamanya di sini adalah belajar merubah fi'il mudhari'nya. Ya, tanyakan kalau nggak tahu artinya langsung. Sudah, tadribul awal tahu semua artinya? Yash'uru tadi sudah merasakan. Karena ada tadi teks, yash'uru artinya merasakan. Yakhluqu menciptakan. Khalaqa yakhluqu, makhluk. Khaliq. Yadharu tampak. Muncul, tampak. Asri. Apa lagi? Nggak mungkin semuanya antum nggak tahu itu. Yaumul Jum'ah masa nggak tahu artinya? Berarti ini sedang ya? Tinggalkan dulu maknanya. Itu pembahasan nahwu itu. Ya, di sini kita belajar shorof. Perubahan yang paling penting. Ya, tambah sama makna pusing nanti. Yang penting antum tahu ini namanya fi'il mudhari' ya kelas. Sudah? Tadribus tsani. Gitu caranya kalau belajar ya. Anda baca terus, nggak nartikan, ya masa antum diam-diam aja tanya. Hawilil fi'lal madhiya ila mudhari'in kama fin namuzat wadbitil fi'la bisyakal. Rubah fi'il madhi yang ada pada teks berikut ini, ya rubah menjadi fi'il mudhari'.
Ya, di sini contohnya zahabna. Zahabna domir. Zahabna domir apa? Nahnu. Ya, maka kita rubah sekarang mudhari domir nahnu apa? Nadhahabu. Jelas cara merubahnya ini. Berarti harus sama domirnya. Zahabna itu madhi. Nazhabu itu mudhari. Jelas? Paham contohnya? Ya, kalau nggak paham bilang aja nggak paham biar diulang. Kharajna minal mat'ami jami'an. Kharajna. Ya, kalau dirubah menjadi mudhari jadinya apa? Nakhruju. Ya. Kenapa bukan nakhruju? Ini kembali ke hafalan ya. Kembali ke hafalan. Nanti kita belajar ya, perubahan-perubahannya. Ya, kapan pakai kharaja yakhruju, kharaja yakhriju, kharaja yakhruju. Baik. Jadi kharajna itu mudhari'nya nakhruju. Tulis jawabannya biar nggak salah nanti. Nomor 2, dakhalna minal bawwabati. Fi'il madinya di situ dakhalna. Jadinya nadakhulu. Ya, nadakhulu. Zabahna al-udhiyata ba'da salatil Eid. Zabahna zabaha bukan zahaba. Nazbahu. Nomor 4, nazarna ila tayr. Zabahna tadi tahu artinya? Kenapa nggak ditanyakan? Antum ini, aduh. Tanyakan kalau nggak tahu artinya. Zabahna artinya menyembelih. Kalau nanti kan semua akan makan waktu lama, itu maksudnya. Jadi tanyakan bagian yang nggak ditahu aja. Ya kan antum temukan ada guru yang menerjemahkan dari awal sampai akhir tidak tersisa satu kata pun enggak. Kalau gitu manja antum jadinya akan berkembang. Nah, nomor 4, nazarna ila tayr. Nazarna jadinya apa? Nanzuru. Ya. Baca aja nanzuru, nanzuru, baca aja bebas. Ya. Nanti kita koreksi. Yang penting antum tahu nanya di awal, itu aja. Tayr artinya burung. Nazarna ila tayr artinya kami melihat, kami nazar kepada burung. Lihat ada seekor burung. Jelas ini ya? Nah, coba aja nanzoru, nanziru atau nanzuru. Yang penting antum tahu cara merubahnya. Nanya taruh di awal gitu, mudhari'nya. Ya, adapun harokatnya nanzuru, nanziru atau nanzoru itu kembali ke hafalan. Jadi antum salah di situ tidak masalah kalau antum belum hafal fiilnya. Baik, nomor 5. Akalna ad-dajaja. Jadinya apa? Na'kulu. Ya, jadinya na'kulu. Ad-dajajatnya ayam. Jadi akalna artinya makan. Kami makan ayam. Baik, latihan yang ketiga. Hawil al-fi'l al-madhiya ila mudhari'in wadbidil fi'la bisyakli kama fin namuzaj. Ya, sama perintahnya kayak latihan yang tadi. Rubah menjadi fi'il mudhari' juga, cuma di sini domir huwa. Tadi kan domir nahnu ya. Fataha di situ menjadi yaftahu. Ya, fataha menjadi yaftahu. Baik, ini bukunya. Biar antum cepat menulisnya, cara menulisnya seperti ini nanti. Fataha, ya. Misalkan kita punya fataha. Ya. Jadi huruf pa-nya pasti harokatnya fathah. Ha pasti fathah. Ini harus ditulis harokatnya. Yang paling penting itu harokat ke tengahnya. Di mudhari'nya juga begitu. Yaftahu. Iya-nya pasti harokatnya fathah. Hu-nya pasti dhamma. Fa-nya pasti sukun. Yang penting itu harokat ta ini. Maka cara menulisnya nanti fataha biar cepat ya. Kemudian
fathah ini maksudnya adalah ta ini. Apa maksudnya? Nah, jadi nanti misalkan nomor 3 ini, nulisnya begini. Karena zahaba, yadhabu. Kalau anda nulis begini, berarti bacanya zahaba, yadhibu. Paham maksudnya? Tapi ini yang salah, ini yang benar. Jadi nanti antum tulis garis-garis di sini. Fahaso apa nanti? Apakah yafisu, yafasu, yafusu gitu. Jelas? Baik, berarti fataha yaftahu. Kalau fahaso, ya, yafhasu. Yang benar yafhasu. Yang penting kita bisa tahu ya di awalnya. Sama-sama domir huwa. Fahaso itu huwa, yafhasu juga huwa. Baik, nomor 2. Bahasa al-muhandisu anil kharitati bahasa yabhasu. Fathah di situ berarti. Kemudian zahaba Ahmadu ilal matari, zahaba yadhabu. Rafa'a Khalidun haqa'ibas safari ala sayyarah. Ya, rafa'a yarfa'u. Kemudian nomor 5, nasaha Ibrahimu ikhwatahu. Nasaha menjadi yansahu. Fathah. Baik, coba baca dari contoh tadi yang barusan. Nah, cara bacanya fataha yaftahu, fahaso yafhasu, paham? Nah, coba Agus baca dari fataha. Fataha yaftahu, Fahaso yafhasu, bahasa yabhasu, dhahaba yadhabu, rafa'a yarfa'u, nasoha yansohu. Nah, gitu. Jadi kalau ngapal fiil nanti gitu cara ngapalnya. Dua-duanya dihafalin langsung biar tahu antum. Ya. Biar jangan ngapalin fahaso artinya apa? Ya. Langsung fahaso yafhasu gitu. Karena fahaso yafhisu artinya lain lagi nanti. Dihafalkan langsung sama mudhari'nya. Baik. Latihan yang keempat. Sama aja latihan yang keempat, perintahnya rubah menjadi fiil mudhari' juga. Ya. Hanya saja di sini domir nasohat, domir apa? Nasohat di contoh itu nasohat Laila al-muslimat, domir hiya. Maka domir hiya di mudhari itu tansahu. Ya, nasohat menjadi tansahu. Paham ini maksudnya? Paham ya? Nasohat menjadi tansahu. Kalau samahat menjadi tasmahu. Ya, samahat menjadi tasmahu. Berarti di situ mimnya harokatnya tetap fathah. Ya, samahayas yasmahu. Ya, barusan antum mengatakan tasmahu. Berarti yasmahu. Fa'alat Zainabu khairan. Fa'alat jadinya taf'alu. Ya, zaharat sayyaratun min ba'idin. Zaharat jadinya tazharu. Fatahat aminatus sunduqa. Fatahat jadinya taftahu. Masahat hawa'un nafidata. Masahat jadinya tamsahu. Nah, gitu cara jawab. Ya. Tadribul khamis, latihan yang kelima, rubah fi'il madhi menjadi mudhari. Nazaltu minal hafilati. Nazaltu domir apa? Ana. Kalau mudhari'nya menjadinya anzilu. Kita tambahkan di situ di awalnya huruf hamzah. Huruf mudhari'ahnya di sini hamzah. Jadi nazaltu menjadi anzilu. Berarti nazala yanzilu. Nah, nggak mungkin nanti nazala yanzalu, nggak. Nazala yanzilu. Hafilah artinya apa? Hafilah artinya bis. Baik, nomor 1. Raja'tu minal masjidi. Ya, ana berarti jadinya fi'il mudhari'nya arji'u. Ya, berarti raja'a yarji'u. Ya, raja'a yarji'u. Ghasaltu malabisi. Jadinya apa? Agsilu. Kemudian sabaqtu ashabi. Jadinya apa mudhari'nya? Asbiqu. Sabaqa
yasbiqu. Ya. Artinya apa Ustaz? Sabaqa artinya mendahului. Makanya ada istilah masbuk atau masbuk. Masbuk artinya yang didahului, dia kedahuluan oleh imam. Nomor 4, nataqtu bil lughatil arabiyyah. Nataqtu jadinya antiqu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya apa? Nataqa artinya berbicara. Sama seperti takallama ya. Nomor 5, hajaztu fit ta'iratil musafirati yaumal jumu'ah. Hajaztu. Nah, hajaza jadinya Ajazu. hajaztu jadinya Ajazu. ahjizu. Hajaza yahjizu. Artinya apa? Ya, artinya memesan. Booking. Ya, antum bisa beli tiket pesawat kan. Hajaza yahjizu namanya. Baik. Coba baca Bayu dari nomor 1. Baca cara bacanya roja'a yarji'u. Ya, berarti nomor 2. Oh, nomor 2. Gosala agsalu. Gosala huwa, mudhari'nya ya huwa. Gosala yagsi yagsilu. Ditulis nggak tadi harokatnya? Gosala. Oh, ya. Yagsilu kan kasroh kan? Nomor 3. Sabaqo asifu. ya. Zahaba yazhabu. Sabaqo Yabsiku. Sabaqo Yasbiku. yasbiqu. Nataqa Yamtiku. hajaza Yahjisu. yahjizu. Ulang dari awal. Roja'a Yajrisu. roja'a. Yarji'u. Gosala Yagsilu. sabaqa Yasbiqu. nataqa Yantiqu. hajaza Yahjizu. yahjizu. Nah, sekarang antum baca sendiri dari awal. Nomor 1. Roja'a yarji'u. Ghasala yagsilu. Sabaqa yasbiqu. Nataqa yantiqu. Hajaza yahjizu. Itu diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal itu harokatnya. Biar nanti kalau ada orang yang ngomong ya hajaza yahjuzu, antum langsung tahu, salah itu akhi. Ya, ana hafalnya hajaza yahjizu. Itu caranya. Ya. Dari awal memang ini nggak ada apa namanya? Jalan pintasnya, harus dihafalin doang. Ya, hajaza yahjizu. Baik. Sampai latihan keberapa di situ? Tadribus sadis. Hadi asyar ya. Baik, perhatikan latihan yang ke-6 dan seterusnya itu antum kerjakan sendiri nanti, itu PR buat antum. Sekarang ana jelaskan cara menjawabnya dulu. Perhatikan baik-baik. Latihan yang ke-6 ini sama perintahnya juga merubah fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Lihat, perhatikan contohnya. Bayu baca contohnya. Sa'idun wa 'amirun ta'iba katsiran. Mana fi'il madinya di situ? Ya, itu. Sa'idu. Sa'idun itu nama orang, masa jadi fi'il madi. Sa'idun ada tanwin, masa fi'il madi ada tanwinnya. Ta'iba. Ta'iba itu fi'il madinya kan? Itu yang akan kita rubah sekarang. Ta'iba domir apa? Nahnu. Ta'iba domir nahnu, mana nanya di situ? Ta'iba. Oh, Huma. Karena kan Sa'id sama Amir gitu. Jelas ini? Ta'iba domir huma. Masih belum lancar antumnya. Masih belum lancar. Ta'iba domir huma. Nah, sekarang itu madi. Bagaimana kalau mudhari'nya? Jadinya yat'abani. Ya. Ta'iba yat'abu. Berarti kalau huma yat'abani. Ya, huma yat'abani. Jelas sampai sini? Baik. Berarti
Nah, nomor 1 lihat Muhammad wa Abdullah sami'a. Ya, sami'a kita rubah menjadi mudhari'nya apa? Gitu nanti ya. Paham maksudnya? Nah, kemudian nomor 2-nya fariha. Jadinya mudhari'nya apa? Jelas? Dikerjakan nanti. Kemudian latihan yang ke-7. Istamil ad-dhamira kama fin namuzaj. Gunakan dhamir seperti contoh. Ikhwati titik-titik fi Makkah. Ikhwati kita sesuaikan ya, dalam kurung itu yaskunu itu kita sesuaikan dengan ikhwati. Apa maksudnya? Ikhwati kan artinya apa? Saudara berapa orang? Banyak, ya kan? Jamak berarti kan? Kalau jamak pakai dhamir apa? Hum. Nah, yaskunu ini domirnya huwa. Kita rubah menjadi hum sekarang. Yaskunu domir hum jadinya yaskununa. Yazhabu menjadi yazhabuna. Paham ini? Paham ya? Nah, berarti kalau al-auladu titik fil hadiqah, fiilnya yal'abu, berarti jadinya al-auladu yal'abu. Contohnya ada yaskununa, yal'abu berarti oh Yal'abuna. Yal'abuna kan jelas yaskununa, ada nun bertengger di situ. Yal'abu berarti yal'abuna. Kok jadi yal'abu? Enggak ada fiil yal'abu. Jelas ini? Paham cara jawabnya? Ya, al-aulad itu dhamirnya hum. Ya, semua ke bawah itu dhamirnya hum itu. Al-ashab, al-aba, al-junud, al-muslimun itu dhamirnya hum. Latihan yang ke-8. Ini menyesuaikan ya dhamir anti di sini. Ya, lawan bicaranya di situ perhatikan contohnya di baris yang bawahnya. Dhamirnya Zainab. Zainab dhamirnya anti di situ. Ya Zainab, wahai Zainab. Antum lagi bicara sama Zainab ini. Ya. Ya, jadi antum gunakan takulina. Ya, takulina. Ya. Jadi hal takulina samaka ya Zainab. Takulina dhamir apa? Ya, takulina dhamir apa? Barusan Anda bilang. Dhamir anti karena kita lagi berbicara sama siapa? Sama perempuan. Siapa perempuannya di sini? Zainab. Zainab lawan bicara berarti dhamir anti. Anti itu fi'il mudhari'nya takulina, tazhabina, taqra'ina, tasjudina dan seterusnya. Itu kok bisa dari takulina? Hah? Kok bisa jadi takulina? Lah kan tasrifnya seperti itu. Ya. Tasrifnya dari sana seperti itu. Hum tadi yadhabuna. Kok bisa yadhabuna? Ya memang orang Arab bilangnya begitu tasrifnya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Ini samakah menjadi takulina ini berubah? Gimana kan? Yang membuat berubah itu bukan as-samaknya. Yang membuat berubah di situ adalah Zainabnya. Pelakunya di situ Zainab. Samak itu ikan artinya. Takulina makan. Wahai Zainab, apakah kamu makan ikan? Patokannya ke Zainabnya, bukan ke ikannya. Jadi ikannya makan tetap karena dia objek. Yang memakan yang berubah ini. Ya, Zainab di sini. Maka sesuaikan. Ya, domirnya takulina jadinya. Paham gak ini? Hah? Paham ini? Coba nomor 1. Berarti ini sama. Zainab juga. Lawan bicaranya di sini. Hal. Berarti takulina sama. Hal takulina. Ganti as-samak tadi dengan al-lahma. Berarti hal takulina al-lahma ya Zainab. Berarti nggak ada yang berubah pelaku sama fiilnya. Yang berubah adalah objeknya. Al-lahmatnya daging. Ini nama makanan semua yang di bawah nih. Ya. Berarti makan semua itu. Makanannya semua yang berubah. Perbuatan memakan sama orangnya masih sama-sama Zainab. Jelas. Berarti semuanya di bawah nanti dibaca hal takulina, hal takulina, hal takulina, hal takulina. Yang berubah lahma, ruzza, al-tomatima. Gampang kan ini tinggal copy paste saja. Paham ya? Hal takulina lahma, hal takulina ruzza, hal takulina tomatima. Nah, gampang itu. Tapi tujuan di sini itu pembiasaan. Karena takulina ini jarang kita pakai. Antum laki-laki soalnya. Jarang pakai dhamir anti, jarang bicara dengan perempuan. Latihan yang ke-9. Isi dengan yatlubu. Jadi fiilnya sama, yatlubu. Ya, imla'il faraq bi yatlubu. Jadi as-shaimuna sesuaikan
Ya, kalau yatlubu kan domir apa? Huwa. As-shaimuna domir apa? Imuna Hum. Berarti yatlubu harus dirubah menjadi yatlubuna. yatlubuna. Jelas cara bacanya? Jawabnya as-shaimuna yatlubuna. Nomor 2 ya Ammar. Ammar domirnya apa? Amar domirnya anta. Anta. Ya Ammar, wahai Ammar. Berarti yatlubu kita rubah menjadi anta. Apa? Tatlubu. Tatlubu. Ya ulama antum. Antum. Berarti domir antum di situ, ya. Antum yatlubu domir antum, tatlubuna, begitu seterusnya. Paham cara jawabnya? Hah? Paham cara jawabnya enggak nih? Latihan yang ke-9 ini. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu agak bingung. Nomor 2 lawan bicaranya siapa namanya? Umar. Ammar. Amar. Ya. Wahai Ammar. Ana nih bicara sekarang sama orang namanya Ammar. Domir apa yang gunakan? Anta kan? Anta wahai Ammar. Inti wahai Ammar gitu. Ya. Nah, kemudian kita dikasih fiilnya yatlubu. Yatlubu ini akar asalnya. Yatlubu kan domir huwa. Sekarang lawan bicaranya anta. Nah, berarti apa? Tatlubu. Tatlubu. Dari mana dapat tatlubu? Ya, dari hafalan antum. Yatlubu yatlubani yatlubuna. Tatlubu tatlubani yatlubna. Tatlubu tatlubani tatlubuna. Jelas? Baik. Itu juga nomor selanjutnya. Kemudian latihan yang ke-10. Ini cukup antum tahu cari artinya saja, dihafalkan dan cari tahu artinya. Nomor 10 ini sebenarnya disuruh bikin kalimat. Latihan yang ke-10. Buka latihan yang ke-10. Latihan yang ke-10 ini, ya, fiil-fiil berikut ini antum diminta untuk bikin kalimat. Ta'iba, kalimatnya apa, yat'abu, kalimatnya apa. Tapi cukup antum cari tahu artinya aja. Ta'iba apa, yat'abu itu apa. Ya, tentu artinya sama ya, hanya beda madi sama mudhari'nya saja. Dzakara yadhkuru, apa nanti dicari artinya. Jelas? Nomor 10. Jelas. Nomor 11, ya, ajib kama fin namuzaj, jawab seperti contoh. Nah, ini agak rumit karena pakai ayat di sini. Ayatnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Domir fa'ilnya adalah, nah, lihat yang di garis bawahi dikata tanhar. Ya, tanhar ini asalnya adalah fi'il mudhari. Ya, domir fa'ilnya adalah domir anta. Tahu kenapa dari mana dapat anta? Ya. Tahu nggak dari mana dapat anta? Uta awalnya. Karena ta itu tadhabu kan, anta. Anta tadhabu. Itu domir fa'ilnya, mustatir. Mustatir artinya tidak kelihatan, nggak ada ya, nggak kelihatan anta di situ. Kemudian muttasilnya nggak ada. Dan fi'il madinya asal katanya adalah naharo. Ingat fi'il madi itu fi'il madi sulasi pasti 3 huruf berarti kan? Ya. Coba kita ambil contoh yadkhuluna. Fa'ilnya mana di situ? Domir apa yadkhuluna? Huwa. Yadkhuluna. Hum. Fa'ilnya domir hum. Asal katanya apa? Dakhala. Ya. Ya, domir fa'il muttasilnya ya nggak ada. Ya, jadi mustatir saja. Dan alam yaj'al. Ya, yaj'al itu domir apa? Yaj'al domir huwa. Domir huwa. Maka asal katanya apa? Ja'ala. Jelas? Jadi kolom yang di tengah itu dikosongkan aja dulu. Ya, domir fa'il muttasil biar nggak ketukar. Udah fokus saja ke domir fa'il mustatir aja. Paham maksudnya? Kolom yang tengah itu coret aja, kasih garis ke bawah, lurus. Baik, itu dia latihan yang ke-11. Ada pertanyaan tentang latihan ini? Jelas insyaallah? Jelas. Baik. Jadi banyak kata-kata, banyak fiil-fiil baru di situ dihafalkan. Fiil-fiil kayak doroba, fataha, masaha, itu adalah fiil-fiil yang paling banyak kepake nanti. Jadi kalau antum bertanya tentang fiil-fiil yang seperti ini di kelas, itu bisa jadi rata-rata sudah tahu artinya. Ya, tapi kalau fiil-fiil selain yang ada di sini, ya, itu berarti fiil-fiil yang jarang kepake. Gitu. Maka tentu fiil-fiil yang lebih sering kepake itu yang lebih penting untuk dihafalkan. Kalau jarang kepake, ngapain dihafalin? Jelas ya? Nah, itulah ya keistimewaan dari kitab silsilah ini. Dia hanya menggunakan fiil-fiil yang sering kepake saja, sehingga mudah untuk dihafalkan.
Baik, nanti dihafalkan, dijawab, cara mengerjakan latihannya, ya, kalau bisa itu mengerjakannya barengan caranya. Ya, barengan, antum ya, janjian, nanti sama himawan juga, ayo kita barengan mengerjakan PR, diskusi caranya. Nggak apa-apa saling lihat jawaban, tapi yang penting adalah tahu dari mana jawaban. Jangan copy paste jawaban teman tanpa tahu dari mana dapatnya. Ya, ya. Yang kita inginkan kan pemahamannya, meskipun apa namanya antum jawabnya bareng-bareng tapi paham itu lebih baik daripada jawab sendiri dan nggak paham. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.